Pasangan suami istri pasti memiliki pasang surut. Bab 557. Arila, aku menyukaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu dalam hidupku. Aku bahkan tidak tahu betapa aku menyukaimu. Hati Carson terpendam banyak kata untuk diucapkan kepada Arila. Tetapi jika dia berterus terang, dia belum pernah menyatakan apa-apa sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya dan mungkin yang terakhir dalam hidupnya. Satu-satunya momen yang pas, dia hanya mengatakan sebuah pengakuan. Dalam beberapa tahun terakhir, Carson telah banyak berubah. Dalam menghadapi Arila, bukan lagi tuan dengan temperamen tinggi ketika mereka saat pertama kali bertemu. Dia adalah suami yang baik dan memperhatikan istri dan ayah yang baik yang mencintai putrinya. Namun, cara dia tidak suka menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan perasaannya tidak bisa diubah. Sebagai seorang pria, dia selalu menggunakan tindakannya yang sebenarnya untuk mempersiapkan segalanya untuknya. Menjaganya, memanjakannya, dia bisa memikirkannya. Suami harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan istrinya. Dia tidak sedang jatuh. Dia adalah pria yang tidak pandai mengekspresikan emosinya dengan kata-kata. Hari ini bisa berbicara di situasi seperti ini dengan tiba-tiba hanya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Arila. Karena Arila baru saja mendengar pernyataannya, membuatnya merasa terkejut. Arila berbicara dengannya tentang kenyataannya. Sebenarnya mengatakan kepadanya secara tidak langsung, dia percaya. Dia bersedia untuk berdiri bersamanya di telepon dan siap maju menghadapi bersama. Mereka adalah suami istri. Di dunia orang yang paling dekat adalah mereka berdua. Dan satu-satunya yang saling memiliki. Ada ribuan orang di dunia ini, banyak orang dapat bertemu orang dalam hidup mereka. Sebelumnya Carson hanya belum dipertemukan saja. Tapi karena dia melihatnya, bahkan keindahan bidadari di depannya tidak bisa membiarkan matanya tetap menatap Arila sebentar. Sudah cukup untuk membuktikan kalimat itu, seperti tenggelam dalam ribuan kata. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk ke dalam hidupnya, aku hanya untukmu. Aku juga. Ini adalah jawaban Arila yang canggung untuk Carson. Mendengar pengakuan mendadak dari Carson, guncangan hati Arila jelas tidak kalah dengan Carson. Bahkan jika itu berjauhan, dia bisa membayangkan betapa lembutnya ketika Carson mengatakan ini. Kelemah lembutannya, kebaikannya, hidup inilah yang paling menyenangkan baginya dan Rila. Dia tentu percaya padanya dan tetap maju bersamanya. Dan anak-anak kita dengan pintar menungguku. Aku akan kembali ketika aku menyelesaikan masalah ini. Setelah waktu yang lama, suara Carson melanjutkan ketenangannya yang biasa. Seolah-olah orang yang baru saja terbata-bata dalam pengakuan polos seperti bukan dia. Baik, tidak, Carson, kamu tunggu sebentar. Ketika hendak mengakhiri panggilan, Arila memanggil Carson. Ada apa? Suaranya lembut dan tidak ada jejak ketidaksabaran. Yang terbaik adalah bisa menemukan pembunuhnya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, lupakan saja. Aku hanya ingin kamu kembali dengan selamat. Orang yang mati sudah menjadi masa lalu. Orang di depannya, hidup adalah yang paling penting. Dia tidak bisa lagi kehilangan Carson dan Ferdian. Dengan kata-katamu, tidak ada yang bisa memberitahu suamimu bagaimana. Arila tampaknya mendengar mimik Carson tertawa di ujung telepon. Hei, baik-baik ya, tunggu aku di sana. Arila berkata. Baiklah,
Kalau begitu, kamu segera kembali. Aku menunggumu di rumah sakit. Ya, jawab Carson. Panggilan berakhir, tetapi tidak satu pun dari mereka menutup telepon. Arila tahu bahwa Carson sedang menunggunya untuk menutup telepon. Kalau begitu, aku akan menutup telepon dulu. Setelah itu, Arila langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, hanya meletakkan telepon dengan malu-malu di wajahnya, dan sepertinya masih ingat apa yang baru saja dikatakan Carson. Memikirkan suara lembut Carson, wajah Arila memerah dan panas. Untungnya, Carson tidak melihat wajahnya. Jika tidak, penampilannya yang malu-malu dan memalukan itu akan membuatnya tertawa. Ini bukan hanya rasa malu Arila, bahkan memalukan. Carson yang baru saja mengatakan itu tidak bisa pergi ke sana. Wajahnya juga tersipu-sipu malu. Mungkin Carson tidak merasa bahwa dia berbeda dari biasanya. Tetapi orang-orang di sekitarnya telah menemukan bahwa dia sangat berbeda hari ini. Henry telah mengikuti perintah Carson dan melaporkan petunjuk yang telah dia temukan sejauh ini. Carson yang awalnya wajahnya tenang, seluruh ruang konferensi berubah suram. Seolah-olah ruang konferensi akan turun kapan saja. Sama seperti semua orang gemetar. Telepon seluler dua harimau yang familiar berdering. Pada saat nada dering itu berbunyi, Carson menjawab telepon. Henry dan yang lainnya hampir lega pada saat bersamaan. Nada dering ponsel tidak dipanggil oleh gadis kecil mereka, tetapi sang istri yang menelpon. Ketika Carson mendengar dering, ekspresinya kembali lembut sekali. Benar, sekilas dalam sekejap. Perubahan kecepatan wajah ini lebih cepat daripada cuaca musim panas. Tetapi untungnya mereka sudah terbiasa. Ketika Carson menjawab telepon, sekelompok orang memiliki kesempatan untuk mengambil napas lega. Bisa berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Harus memberikan saran yang baik dan mendapatkan pembunuh yang berani di usia tua sesegera mungkin. Benar saja, mereka tidak menyangka. Setelah tuan mereka menerima telepon, ekspresinya langsung, Henry tiba-tiba tidak tahu bagaimana menggambarkan ekspresi tuannya. Karena dia belum pernah melihat ekspresi tuan mereka sebelumnya. Jadi, bagaimana menggambarkannya? Bodoh? Tidak terlalu tepat. Terpaksa? Ya, benar. Ini adalah kata kunci jaringan. Apa yang terjadi sebenarnya? Tuan mereka raut wajahnya seperti terlihat memaksa. Langsung saja tuan mereka mulai bicara. Semua orang di ruangan itu pun mengerti. Kalimat itu tergagap. Arila, aku menyukaimu. Itu untuk memberi umpan semua orang di tempat kejadian dengan umpan makanan anjing. Setelah kecelakaan yang dialami Fernando, mereka beberapa hari ini belum bisa tidur nyenyak. Bukan hanya tidak punya waktu untuk istirahat, tetapi juga harus selalu siap untuk sangat diperlukan oleh tuan mereka. Kali ini, tidak hanya rasa takut yang akan menyingkirkan tuan, tetapi juga karma makanan anjing yang ditaburkan oleh tuannya. Namun, konflik keluarga besar tuannya telah diselesaikan, dan dia tidak takut bahwa dia akan marah kepada anggotanya. Cukup ketika konflik keluarga diselesaikan, tuan mereka memiliki upaya besar untuk menangani para pembunuh yang tersembunyi di belakang mereka. Memikirkan hal ini, Henry tidak hanya harus berkeringat dingin pada si pembunuh di belakangnya. Hari-hari sial itu akan segera berakhir. Henry. Tiba-tiba, Carson memanggilnya. Dan Henry yang pikirannya masih terbang, lambat untuk meresponnya. Lalu, orang-orang di sekitarnya menariknya. Dan dia seperti kembali kepada Tuhan. Tuan Carson, kamu memanggilku?
Mata tajam Carson tersapu dan pelan-pelan berkata, "Panggil Gogon yang ada di sebelahmu, masuk." Gogon? Itu hanya pengikut kecil di sebelahnya Henry. Bagaimana tiba-tiba nama mereka secara pribadi diingat oleh tuan mereka? Alis Carson terangkat. "Apakah ada masalah?" Henry dengan cepat menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tidak ada masalah. Aku akan segera membiarkannya masuk."